Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini baru habis hujan ya, Alif ya? Alhamdulillah. Enak, adem, betul. Adem. Tapi agak malam, agak dingin, malah enak gitu. Nah, gimana kabarnya, Alif? Aku tanya karena kita udah agak lama ya ketemu ya. Karena kesibukan, karena ini macam-macam. Tapi terus tayang ya? Pasti. Insya Allah untuk terus Sobat Time Travel harus tayang terus. Alhamdulillah baik. Tapi kemarin tuh sempat masuk angin, Mas. Sempat masuk angin. Terus setelah dikerokin sama ibu, alhamdulillah ada membaik. Gitu. Ya. Mas Anton gimana kabarnya? Sebenarnya saya sama sih. Jadi kalau cerita-cerita tentang kabar, apalagi soal kesehatan, mungkin Sobat Time Travel yang tahu udah sekarang juga lagi macam-macam nih ya. Tiba-tiba ada penyakit yang kayaknya datangnya ajaib aja ya gitu ya. Datang gitu, terus kena ke kita gitu kan. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja sih ya. Iya, dan semoga itu juga semua Sobat Time Travel yang nonton diberikan kesehatan dan keselamatan di zaman yang kayak sekarang ini. Dan itu juga yang akan jadi pembahasan kita di episode kita kali ini. Karena semuanya tuh jadi seperti yang tadi kita bilang ya, ada momen-momen di mana kita kemarin nggak ketemu juga ada kondisi kurang baiknya di kesehatan dan itu terjadi tiba-tiba dan kayaknya ajaib. Kesana memang jadi kayak nggak masuk akal ya. Dan apa yang kita alami di sekitar kita gitu, realitas-realitas yang kadang kita baca di medsos gitu, ternyata mulai menjadi realita di kehidupan kita, di sekitar kita ya gitu kan. Nah, berbicara hal yang ajaib dan tiba-tiba itu gitu kan, kita juga menemukan hal-hal yang tidak masuk akal gitu, bahkan dalam yang ramai di medsos belakangan inilah gitu, kayak mulai menjadi realitas di sekeliling kita. Kayak misalnya soal perpajakan Alif ya. Mungkin Alif juga udah sering dengar ya. Kayak nanti orang yang kondangan itu mau dipajakin juga ya orang nikah. Orang mau dipajakin gitu. Terus kemudian ini kayak makin susah aja nih zamannya ya. Nah, sebenarnya kan kalau aku orang awam itu kan jadi kayak cocokologi aja Liv. Mencoba menyambungkan dengan apa sih yang udah pernah ditulis di catatan kuno gitu. Ada nggak kesesuaiannya dengan situasi yang di masa sekarang. Tapi kan tetap penasaran Liv. Tetap penasaran sebenarnya realitas di alam spiritnya itu seperti apa sih yang mungkin Alif bisa ceritakan terkait dengan situasi zaman sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan gini ya, kita tuh udah berapa kali cerita tentang hal-hal kayak gini. Betul. Cuman mungkin karena kita juga ngejalanin keseharian, lama-lama apa yang pernah kita ceritain itu semakin relate ya sama keseharian juga. Jadi nyata di kehidupan kita malah. Sebelumnya udah nyata. Iya udah nyata, cuman belum sadar kali ya. Ya anggaplah namanya manusia kadang suka lupa lah ya. Ada masanya sadar, ada kadang enggak gitu kan. Tapi lama-lama gitu ngejalanin sehari-hari, aktivitas sehari-hari, kok makin aneh ya gitu. Kok makin kayak gini gitu. Mulai dari penyakit lah, dari banyak hambatan-hambatan di hidup kayak misalnya soal duit lah, ya kan, soal pajak ya tadi, soal sosial dengan tetangga, dengan temen, macam-macam lah gitu kan. Makin aneh lah, zaman aneh gitu. Bahkan salah satu di tempat kerja saya itu ada pelatihan, biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, ada seorang coach gitu. Coach ini juga bilang gitu. Padahal beliau bukan orang spiritualis gitu bahasanya, orang yang liberalis yang modern lah gitu. Sampai bilang gini, kita sekarang itu ada di masa aneh, apa-apa aneh. Bahkan orang sekelas coach kayak gitu aja yang biasa nanganin corporate besar atau konglomerat itu sampai ngomong kayak gitu. Ini zaman aneh. Nah, aneh tiap orang kan beda-beda. Sementara kalau misalnya kita sering cerita, ada suatu perubahan yang signifikan terjadi di masa-masa kemarin sampai sekarang, gimana masa nanti kan gitu. Karena kalau misalnya yang terlihat gini ya Mas ya, nih seringkali semakin kesini saya ngelihat yang namanya aktivitas manusia
itu kayak bukan manusia yang ngisi, Mas. Biasanya tuh yang saya lihat itu pikirannya picik, terus picik licik ya, terus senengnya iri sama kebahagiaan orang lain, pengennya dihajar aja, pengennya dibatasin aja, pengennya dibabat aja orang-orang yang memang layak untuk bahagia, ibaratnya kayak gitu. Itu realita di mata manusia, di mata zohir gitu, ataupun di mata batinnya. Dan saya pikir itu cuman halusinasi belaka. Tapi ternyata banyak temen itu ngomong hal yang sama gitu. Walaupun mereka punya pandangan beda-beda ya, nggak semuanya bisa lihat kan. Tapi palingnya mereka ngelihat realitas sekarang. Liv, sekarang zamannya kayak gini ya. Kok aneh ya? Si ini begini loh, si B begini loh. Kok kok kebanyakan perusahaan begini loh, kayak gitu-gitu. Jadi ternyata semua orang tuh lagi mengalami itu, sadar atau enggak. Nah, ada hal yang mau saya ceritain. Jadi kalau misalnya saya lagi ada di macam-macam tempat, entah di jalanan, di kawasan rumah, atau di tempat kerja, dimanapun, saya tuh ngeliat ini, Mas. Jadi banyak tempat itu diselubungi sama awan gelap. Bentuknya kayak asap atau awan, asap lah. Asap atau kabut. Asap atau kabut. Warnanya gelap, warnanya hitam, gelap. Jadi itu tuh kayak nutupin suatu kawasan, lokasi, tempat, bahkan ke orangnya. Bahkan nutupin orang-orang. Saya pikir awalnya itu suatu hal yang besar. Tapi ternyata di masing-masing orang itu ada. Kebanyakan ada zaman sekarang. Nah, kita pernah cerita tuh di episode yang udah tayang lah ya. Nah, sekarang dikasih lihat tuh lebih detail lagi, Mas, lebih jelas. Jadi di antara orang-orang itu banyak kayak terbang-terbangan, bentuknya tuh kayak bisa dibilang tuh kayak semacam Casper lah kalau Sobat Time Travel tahu tuh, angkatan 90-an, 2000-an awal. Iya. Itu ada satu karakter namanya Casper, hantu, tapi ada wujudnya gitu, kayak kain terbang gitu, terus ada kepalanya. Nah, bisa diibaratkan kayak gitu, yang terlihat, tapi warnanya hitam, gitu. Itu kayak makhluk, saya bilangnya sih itu makhluk yang terbang-terbangan, nggak tahu dari mana, dan itu banyak, dan itu hinggap ke banyak orang, entah itu nempel atau sampai nutupin kayak gitu-gitulah, kelihatannya sih begitu. Bahkan yang saya agak nggak sadar, ternyata di antara banyak yang terbang-terbang itu saya lihat beberapa tuh masuk ke kawasan keluarga gitu, atau teman-teman dekat. Dan itu banyak sekali yang kena kayak gitu. Dampaknya? Nah, awalnya saya pikir kan nggak ada dampak ya. Ternyata dampaknya gini, dampak yang alami banget. Satu, tiba-tiba yang orang-orang yang saya kenal itu sakit. Sakitnya sakit yang simple, kayak misalnya masuk angin gitu, atau misalnya dia migrain, atau misalnya dia perut atau dadanya sakit, kayak ketahan suatu benda gitu, sakit gitu. Terus mungkin orang zaman dulu bilangnya itu kayak angin duduk kali ya, kayak gitu-gitu. Kalau medis punya istilah sendiri. Hal-hal yang kayak gitu, sifatnya kayak gitu, tapi kalau misalnya itu didiemin, kayaknya itu bisa jadi masalah. Bisa jadi mungkin kena serangan jantung atau penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, orang-orang yang saya amatin ya, yang dihinggapi sama makhluk-makhluk itu, orang-orang ini dia jadi berubah gitu karakternya. Karakter itu termasuk ke pemikiran, tindakan, dan ucapan. Iya. Jadi terserah deh orang itu mau titelnya S2 kayak S3 kayak sekolah setinggi apapun, jauh dimanapun, tapi kalau misalnya udah kena itu, kalau nggak kena sakit, ya itu karakter berubah. Dan perubahannya itu berasa banget, Mas. Contoh gini,
Contoh yang udah saya alamin langsung. Ibaratnya kemarin, ini dia baik-baik aja nih sama siapapun, termasuk sama kita. Besok, pas ada makhluk itu ada di dia, itu dia bisa nggak suka sama kita tanpa alasan. Nah, ternyata saya pikir yang ngalamin cuma saya. Tapi ada kerabat saya juga, itu bercerita juga sama di tempat kerjanya. Padahal beliau itu lagi, ya biasa-biasa aja. Ngegosip juga enggak, nimbrung apa juga enggak. Tapi pas nyapa ke temen yang lain di kantornya, kok orang lain kayak nggak suka nih sama kerabat saya ini gitu. Ya membingungkan kan gitu. Mungkin Sobat Time Travel juga banyak ngalamin juga kayak gitu. Pokoknya dengan alasan yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Bahkan nggak ada alasan. Bahkan nggak ada alasan. Itu. Terus ada lagi ucapan. Ucapan tuh gini lah. Kalau misalnya kita dengar orang ngomong kasar, anggaplah itu udah normal. Udah jadi hal yang lumrah gitu di zaman sekarang. Ngomong hewan gitu ya. Tapi bukan cuma sekedar itu masalahnya. Tapi sekarang itu orang yang kena makhluk itu, ucapannya jadi bikin nyakitin orang. Kayak misalnya, cuman sekedar ngomong satu kalimat, tapi kalimat ini merujuk ke si orang ini, dan itu bikin dia sakit hati. Padahal apa yang orang lain bicarakan, itu nggak sesuai dengan apa yang dia ada di dirinya. Tapi kan itu jadi kayak fitnah. Nah, akhirnya jadi kayak fitnah. Dan dari kalimat-kalimat fitnah itu, kalimat-kalimat yang gak bener itu, akhirnya bisa merubah banyak hal. Misalnya, orang lain jadi pada gak suka sama dia. Itu yang udah saya lihat langsung di depan mata. Gak suka sama dia. Terus, misalnya kebijakan tempat kerjanya dia jadi merubah karir si orang ini. Kayak gitu-gitulah. Hal-hal itu yang terjadi sekarang. Nah, yang saya lihat tuh, si makhluk ini itu loncat-loncat mas, loncat, dan itu banyak sekali. Mau dimanapun tempatnya itu ada. Jadi ibaratnya saya sampai mengibaratkan gini, antara makhluk-makhluk itu yang kelihatan di atas di udara gitu ya, di langit, sama orang itu banyakan dia. Seakan-akan sampai kayak gitu. Saking dia tuh berseliweran di atas tuh kayak Casper. Dan ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang gede. Dan kalau misalnya dilihat lebih detail, ada muka seremnya lah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, saya nggak tahu apakah kalau misalnya efek dari yang gede-gedenya itu sama seperti yang kita alami sehari-hari, saya nggak tahu. Karena belum pernah lihat sampai segitunya. Tapi paling tidak, yang sejauh ini terlihat adalah perubahan kesehatan tubuh manusia dan perubahan karakter orang itu berasa banget mas. Sekarang tuh makanya jadi aneh. Nah akhirnya gini, mungkin perubahan karakter orang itu termasuk dari hal berita-berita yang Mas Anton tadi ceritain di awal. Iya, udah mulai banyak. Karena yang tadi sempat saya sebut, sejauh yang saya lihat, seberapapun banyaknya gelar seseorang, kalau udah kena dari makhluk ini, dia bisa punya pikiran yang berbeda dari kita yang tanda kutip masih sehat gitu. Memang secara fisik dia sehat, tapi kadang-kadang secara tindakan, pikiran, perilaku, ucapan itu kayak orang yang nggak sehat, kayak orang yang nggak sekolah. Ibarat kata yang pernah saya dengar dari orang tua di zaman dulu, kok orang sekolah tinggi-tinggi, tapi kok blow on ya, gitu bahasa beliau tuh begitu. Karena memang benar mas, kayak yang saya ceritakan tadi, mungkin Sobat Time Travel pasti punya cerita juga sendiri-sendiri. Jadi akhirnya banyak merubah kebijakan-kebijakan makro ya, kebijakan-kebijakan umum gitu, yang berdampaknya ke orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, berdampaknya ke orang-orang yang bergantung nih sama suatu instansi, perusahaan, kantor apapun lah itu. Ya sama halnya kayak antara masyarakat dengan negara. Para pemangku jabatannya, teman-teman bisa nilai sendirilah sekarang gimana gitu. Nggak peduli dulu mau kubu 01, 02, 03. Sekarang tuh kayak sama aja semuanya. Gitu. Nah,
kalau tadi Alif udah cerita nih ya, itu udah semakin banyak di mana-mana, udah kayak kita nggak ada tempat untuk bisa lepas dari itu. Gimana sih caranya menghindari atau paling tidak mewaspadai yang kayak begini gitu? Ada satu orang temen cerita, temen deket, dia nih ngomong gini, Liv, kok belakangan ini gue semingguan ini gue ngerasa aneh ya. Pernah dia cerita kayak gitu baru-baru ini. Anehnya kenapa bro gitu? Aneh, gue ngerasa kayak bukan diri gue sendiri. Kayak pikiran tuh selalu berisik, penuh, terus hati tuh was-was, nggak tahu apa yang ditakutin, terus segala macem persoalan-persoalan hidup tuh dateng. Sampai dia ngerasa, dia bilang gini, gue jauh dari Tuhan nih. Gue ngerasa lagi jauh dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa. Dia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya di satu momen dia cerita, akhirnya karena dia orang Islam, dia sholat taubat. Terus pokoknya dia memperbaiki lah ibadahnya. Dan dia di situ dia merindukan yang namanya kedekatan dirinya dengan Yang Maha Kuasa gitu. Mulai tuh dia mulai coba deh untuk dari koridor balik ke koridor yang seharusnya gitu kan. Nah lama-lama mulai ngerasa tenang, kata dia gitu. Mulai ngerasa tenang, mulai ngerasa bisa berpikir jernih, mulai bisa menata banyak hal akhirnya. Dan yang paling penting dia mulai bisa konsentrasi. Nah dia bilang di titik kesadaran konsentrasi ini dia itu bisa paling nggak punya pertahanan dan strategi menghadapi hari-hari esok, gitu. Dan itu menurut dia itu atas dasar hati, tuntunan dari hati. Kebetulan teman dekat ini juga punya ini juga lah ya, punya kelebihan juga lah gitu. Nah dari cerita dia, saya akhirnya jadi ngambil kesimpulan. Ternyata kalau misalnya orang itu mau bisa tidak terkena efek dari yang makhluk-makhluk tadi, pertama ya udah deket sama Yang Maha Kuasa, gitu. Kan banyak orang sekarang kelihatannya ibadah ya, maaf ya. Kadang saya juga berkaca gitu, tapi ternyata jangan-jangan pikiran sama hatinya kosong. Jadi cuma ngelakuin ritual aja, tapi isinya nggak ada. Beda sama orang zaman dulu, kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain, cuman duduk diem gitu di gunung kayak di mana kayak, tapi ternyata isi sampai hewan liar tuh nggak berani deketin gitu. Nah terus yang kedua, kalau udah deket sama Yang Maha Kuasa, artinya kan eling tuh, akhirnya muncul kewaspadaan. Jadi dia bisa konsentrasi, terus bisa mengatur banyak hal dalam hidupnya. Jadi akhirnya jadi jernih gitu, pikiran, kehidupannya dan sebagainya jadi jernih. Tantangan hidup tetap ada kalau kata temen itu, tapi bukan berarti selalu buntu jalannya, enggak. Justru seolah-olah orang lain lihat buntu, tapi sebenarnya Yang Maha Kuasa tuh ngasih jalan loh kayak gitu. Seolah-olah kayak gitulah. Jadi mungkin itulah dari pengalaman temenku yang bisa saya sharing. Gimana sih caranya tuh, mungkin kayak gitu. Nah teman-teman sobat time travel praktekin di dalam kehidupan kalian masing-masing lah gitu. Nah ini, karena tadi menyangkut sebuah tradisi ya, kayaknya aku menduga-duga aja ya. Jangan-jangan ini ada satu peristiwa yang kayaknya pernah dicatat dalam satu tradisi ya. Apalagi di keagamaan Alif juga. Apakah seperti itu? Paham arahnya kemana? Ada pernah sobat time travel itu ngetik berarti komentar di salah satu episode yang mirip kayak gini. Berarti yang warna hitam itu apakah itu ad-dukhon gitu? Kalau itu apa sih? Ad-dukhon itu dalam perspektif Islam itu kabut hitam yang tebal gitu. Tapi literally begitu atau gimana? Kita nggak tahu. Tapi kalau yang sejauh ini terlihat, adanya kabut hitam tadi yang menyelubungi banyak wilayah, terus adanya makhluk-makhluk yang warnanya hitam kayak asap itu, dan bisa kemana-mana, bisa loncat-loncat.
Apakah itu yang dimaksud ad-dukhon? Bisa iya, bisa enggak. Saya nggak bisa jawab iya atau tidaknya. Tapi paling tidak apa yang terlihat itu punya efek yang kurang baik ke kehidupan manusia. Nah, ternyata efeknya nggak cuma ke orang, di dimensi sebelah. Akhirnya kalau misalnya kita ngelihat capek sendiri ngelihatnya gitu, kayak aduh, kok dunia rame banget ya, kehidupan rame sekali dan capek gitu. Berimbas lagi ke kesehatan, ke psikis kayak gitu-gitulah. Gitu. Ya itu tadi. Nah, ini kan kayak tadi aku bilang ya. Tadinya nih jadi satu realitas yang kita baca di media sosial, tapi ini mulai menjadi realitas keseharian dari kita yang udah ada di sekelilingnya gitu. Nah, apa ya, Liv? Ya sebenarnya mungkin yang terakhir dari aku ya, Mas. Oke. Gini, sorry aku potong. Kita lagi ngejalanin hari-hari yang semakin semeraut lah ya gitu. Kondisi negara kayak gini, kondisi global kayak gitu. Kamboja, Thailand pecah perang tuh di perbatasan kan. Nah, baru-baru ini. Sebenarnya aku mau nanyanya gini. Bagaimana dengan situasi Indonesia ke depannya itu sih? Nah, apakah kayak gitu juga nanti gitu? Lanjutin ya. Nah, pokoknya kita lagi ada di zaman yang bingung ke depan kita kayak apa, hidup kita kayak apa. Terus akhirnya saya tuh jadi teringat sama salah satu cerita di masa Mahabharata. Di salah satu era dalam kisah Mahabharata itu ada sebuah kerajaan yang megah sekali pada masa itu, namanya Kerajaan Dwaraka. Kerajaan Dwaraka itu mungkin teman-teman yang udah pada berumur itu tahu kerajaan yang dipimpin oleh Sri Krishna pada masa jayanya itu. Yang pada akhirnya Kerajaan Dwaraka itu berakhir dengan tidak baik-baik aja, sampai akhirnya kan ditelan sama air laut gitu, tenggelam gitu kan. Pokoknya menjelang ke arah kehancurannya itu penuh dengan banyak drama, banyak ketidakadilan, pokoknya hal-hal yang nggak baik lah gitu. Ternyata kan kalau misalnya saya baca, terus akhirnya saya coba tanya ke orang tua masa lalu, ternyata ceritanya tuh nggak sesederhana yang tadi kita ceritain, tapi sangat kompleks dan detail. Nah, dari cerita yang kompleks itu, akhirnya saya mikir, seakan-akan kisah dari Kerajaan Dwaraka itu, kok mirip ya sama kok mirip sama cerita kita di zaman sekarang. Iya. Terutama di Indonesia gitu. Teman-teman bisa lihat lah, mulai dari tatanan yang paling tinggi, pejabat pemangku negara, para pemangku negara itu, sampai ke tatanan yang paling bawah di masyarakat, semua tuh mirip, cuman beda level aja. Yang atas ini ngelola duit triliunan, yang bawah ngelola duit ribuan, kan gitu, Rp1.000. Tapi semua polanya, pemikirannya mirip. Kalau yang serakah-serakah, yang pengennya menang sendiri, yang nggak adil, yang ngerubah hukum. Pokoknya banyak lah yang fitnah. Itu semua kayak diputar balikan hal-hal itu. Sampai satu lagi, saya ingat tentang salah satu petuah dari Eyang Joyoboyo. Di serat kunonya itu kan ada diceritakan kalau ya di masa nanti itu bakal semua kebolak-balik gitu. Semua kebolak-balik. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Sekarang. Nah, sebenarnya ada yang menarik nih yang bisa kita bahas juga terkait kesehatan ya. Mungkin bisa kita obrolin lagi di episode yang lain kali ya. Iya, benar-benar. Mungkin untuk sementara di episode kita kali ini kita bicara tentang tadi itu perubahan karakter dan juga kesehatan yang ini. Semoga dari cerita-cerita para leluhur di masa lalu kita masih punya jawabannya. Dan kita akan bicarakan di episode yang lain. Oke, Sobat Time Travel. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.